Ada satu bidang startup yang lagi naik daun. Nah, bidang itu adalah bidang parenting. Atau bisa dibilang startup di bidang orang tua dan anak. Gue udah ngelisting beberapa startup di bidang parenting yang bisa dibilang lagi naik daun nih di tahun 2023. Kira-kira apa aja startupnya? Terus pantengin Opsional Podcast di episode kali ini. Di tahun 2023 ini ya, selain startup di bidang AI, ada bidang lain yang bisa dikatakan cukup underrated, yaitu bidang parenting. Startup di bidang parenting ini tentunya menangani masalah-masalah di dalam keluarga, terutama di bagian orang tua dan juga anak. Jadi bisa dibilang skala keluarganya itu masih skala keluarga kecil, yaitu yang terdiri dari ibu, ayah, dan juga anaknya. Setelah gue riset lumayan lama, ternyata di bidang parenting ini bukan sekedar tentang pengasuhan anak aja, bukan. Ternyata jauh lebih luas. Dan startup di sini tentunya punya spesialisasi mereka sendiri di bidang parenting. So, kira-kira startup apa aja yang bakalan gue bahas di episode kali ini? Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah tentang anak. Nah, tentang anak ini adalah sebuah startup parenting yang didirikan di tahun 2020. Di awal tahun 2023, tepatnya di bulan Januari, tentang anak itu mendapatkan pendanaan sebesar 4,2 juta US dollar atau sebesar 70,2 miliar kalau dirupiahkan. Kira-kira tentang anak ini memberikan servis atau pelayanan seperti apa? Startup ini memberikan pelayanan berupa aplikasi di mana orang tua itu dapat melacak pertumbuhan anak mulai dari ada kurva perkembangannya, kemudian ada jadwal imunisasi, dan masih banyak lain tentunya yang berhubungan dengan perkembangan anaknya. Selain itu, tentang anak juga menyediakan wadah edukasi untuk orang tua mengenai cara membesarkan anak, khususnya pada 1000 hari pertama. Dan kalau gue coba cek nih di website mereka juga menerbitkan buku sendiri. Buku-bukunya setelah gue cek tentunya berhubungan dengan anak dan juga edukasi kepada anak. Buat yang tertarik bisa langsung cek websitenya itu di tentanganak.id. Lanjut, startup parenting yang kedua adalah Family. Tulisannya itu fammi.li. fammi.li. Harus gue aja nih biar lebih jelas. Family ini adalah startup parenting yang berfokus pada edukasi dan juga konsultasi dalam mengasuh anak. Dan ternyata startup Family ini udah ada dari tahun 2015. Fokus dari Family ini tentunya adalah menyediakan e-learning platform di mana orang tua itu bisa belajar perihal pernikahan dan juga pranikah, kemudian pengasuhan anak, perkembangan anak, penyembuhan trauma masa kecil, hal-hal terkait pubertas, dan hal lainnya yang masih berhubungan dengan anak dan juga pernikahan. Kalau dilihat di websitenya itu mereka udah punya mobile apps juga, bisa langsung kalian download di Play Store. Atau mungkin kalau kalian tertarik ingin ngecek dulu, bisa buka websitenya di fammi.li. M-nya 2 ya. Selanjutnya, startup parenting yang ketiga adalah Parent Talk. Parent Talk ini ternyata juga startup parenting yang bergerak di bidang atau di subbidang edukasi orang tua dan juga anak. Jadi nggak jauh berbeda dengan Family. Tapi yang unik dari si Parent Talk ini adalah mereka itu menyediakan komunitas parenting untuk orang tua di Indonesia. Di platform ini orang tua itu bisa saling berbagi dan belajar dari cerita masing-masing. Jadinya kayak semacam sharing gitu. Buat yang tertarik bisa langsung cek websitenya itu di parenttalk.id. Next, startup selanjutnya adalah Supermom. Supermom ini adalah sebuah startup yang berambisi menjadi jejaring ibu terbesar di Indonesia. Kalau beberapa startup yang tadi fokusnya itu ke kedua orang tua, kalau yang ini fokusnya kepada si sosok ibu. Selain sebagai jejaring untuk para ibu, Supermom juga adalah sebuah platform digital yang berbasis artificial intelligence atau AI yang bisa dipergunakan untuk mendapatkan produk terbaik dan termurah untuk kebutuhan ibu dan rumah tangganya. Jadi bisa dibilang ini social commerce-nya untuk para ibu. Kalau gue buka websitenya ini ada satu fitur yang cukup menarik ya, di mana dia itu bisa memberikan rekomendasi
berdasarkan fase yang sedang dialami oleh si sosok ibu. Fase pertama itu fase kehamilan, dan yang fase kedua adalah fase setelah melahirkan atau fase orang tua. Buat yang tertarik bisa langsung cek websitenya itu di welovesupermom.com. Lalu startup parenting terakhir yang akan gue bahas ini adalah Primaku. Yang unik dari startup Primaku ini ya, ketimbang dibilang ke arah parenting, dia lebih ke arah kesehatan. Meskipun temanya itu masih tema tentang kesehatan anak. Startup Primaku ini didirikan atau diluncurkan itu di tahun 2017. Yang menarik dari Primaku ini adalah fokusnya itu benar-benar kepada kesehatan anak, di mana target mereka itu untuk memberantas stunting di Indonesia. Kalau secara fitur ya, dia itu nggak jauh berbeda dengan tentang anak dan juga family. Jadi ada semacam edukasi terhadap orang tua terkait kesehatan anak dan juga gizinya. Lalu ada juga fitur pelacakan tumbuh kembang anak secara mandiri. Tapi ini lumayan align lah sama target mereka untuk memberantas stunting yang juga berhubungan dengan gizi anak. Dan untuk saat ini mereka itu sudah bermitra dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia. Buat yang tertarik bisa langsung cek websitenya di primaku.com. Oke, jadi itulah beberapa startup parenting yang lagi berkembang di tahun 2023. Meskipun banyak startupnya yang sudah mulai dari tahun 2015 ke belakang, tapi ternyata pertumbuhannya itu baru benar-benar kelihatan di tahun 2023 ini. Ya mungkin karena masyarakatnya baru mulai aware lah terkait masalah-masalah dalam parenting dan juga kebutuhan anak. Karena di tahun 2023 ini pertumbuhannya baru mulai, kemungkinan besar beberapa tahun ke depan itu akan terus menanjak pertumbuhannya. Dan mungkin beberapa tahun ke depan juga muncul beberapa startup parenting yang baru juga di Indonesia. So, kita lihat aja beberapa tahun ke depan kira-kira bidang parenting di Indonesia ini bakalan berkembang seperti apa. Karena ini lumayan menarik loh. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia. Karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.